إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 27 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan permukaan tanah untukku sebagai masjid dan sebagai tempat untuk bersuci. Bab ini menjelaskan kekhususan umat Islam, yaitu dibolehkannya salat dimanapun kita berada. Jadi bab ini menjelaskan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang dibolehkan mengerjakan sholat dimanapun berada, baik di padang pasir atau di hutan atau di laut atau dimanapun mereka berada, karena semua permukaan tanah bagi umat Islam itu masjid. Adapun umat-umat terdahulu tidak boleh sholat di sembarangan tempat. Mereka harus mengerjakan sholat di masjid atau di musola. Umat-umat yang terdahulu
sebelum umat Islam tidak dibolehkan sholat kecuali di masjid, yaitu di musola atau di langgar, yaitu tempat yang khusus untuk masjid, untuk sholat. Adapun umat Islam tidak harus sholat di masjid. Ketika kita sedang perjalanan, kita dibolehkan sholat dimanapun kita berada. Nah, ini adalah kekhususan umat Islam. Demikian pula tanah ini sebagai tempat atau sebagai alat untuk bersuci. Umat-umat dahulu tidak ada syariat tayamum. Jadi dahulu ada syariat wudu, namun tayamum tidak ada. Syariat tayamum adalah syariat kekhususan umat Islam. Jadi tayamum adalah syariat yang khusus bagi umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan permukaan bumi dijadikan masjid untukku dan dijadikan tempat untuk bersuci. Artinya dibolehkan bersuci dengan tayamum jika tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air. Kemudian penulis membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku dilebihkan, dimuliakan oleh Allah dari nabi-nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Yang pertama, utitu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Jawami'al kalim, perkataan yang singkat tetapi maknanya sangat luas. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahaditsu al-qauliyah. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim, yaitu kalimatnya singkat tapi maknanya sangat padat, maknanya sangat luas. Nah, ini menunjukkan agungnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhunnu bihi ahdahu wa ahnahu wa atqahu." Jika kalian mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah itu adalah perkataan yang paling menyentuh, perkataan ahnahu, nasihat yang paling menyentuh adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdahu, dan nasihat yang paling membimbing ke jalan petunjuk. Wa atqahu, dan nasihat yang paling menunjukkan ke jalan orang-orang yang bertakwa. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu
anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yang disampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengajian, carilah petunjuk dari dalilnya, bukan dari dongengnya. Jadi kalau kita menghadiri majelis ilmu, mintalah petunjuk kepada Allah di saat kita mendengarkan dalil, baik dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka petunjuknya para sahabat sangat kuat dibandingkan yaitu keistiqomahan orang-orang setelah generasi sahabat, apalagi generasi akhir zaman. Ketika dibacakan Al-Quran biasa saja, ketika dibacakan hadis Rasulullah SAW tidak tersentuh. Kalau diceritani, kalau didongengi, baru mereka mengatakan subhanallah, ceritanya sangat menyentuh, ceritanya sangat inspiratif. Allahu Akbar. Maka siapa yang hidayahnya dari kisah-kisah inspiratif, bertahannya cuma sementara, tidak bertahan lama. Lain siapa yang hidayahnya dari Al-Quran, siapa yang hidayahnya dari hadis Rasulullah SAW, maka dia lebih kuat istiqomah di atas yaitu jalan yang lurus. Siapa yang hidayahnya dari Al-Quran, tersentuhnya. Kenapa Anda tersentuh? Saya tersentuh dengan ayat tadi yang dibacakan. Allahu Akbar. Saya tersentuh dengan hadis yang dibacakan. Maka siapa yang demikian, hidayahnya, istiqomahnya ini lebih kuat daripada siapa yang hidayahnya dari kisah. Maka yaitu pengajian akhir zaman banyak yang diisi dengan kisah-kisah. Bagaimana yaitu membuat judul yang menarik supaya mereka tertarik, supaya mereka senang dengan materi yang disampaikan. Kalau disampaikan ayat-ayat Al-Quran biasa, bahkan ada yang tidur. Kenapa Anda tidur? Ustadznya tidak seru katanya. Duh, ustadznya tadi baca ayat-ayat Al-Quran terus. Iya kak, seru belas ustadznya. Kalau ustadznya dongeng baru, wah ustadznya ini asik ustadznya. Ustadz gaul, ustadz yang lucu, subhanallah. Maka siapa yang kita ini ingin apa dari ilmu? Kita bukankah kita dari ilmu ingin iman yang kuat, ingin akidah yang lurus, ingin istiqamah di atas manhaj, ingin sholat ini masya Allah, sholat tepat waktu, ingin akhlak mulia, ingin dekat dengan Al-Quran. Apabila kita ingin dekat dengan Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, ya simaklah dengan baik. Apabila dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah petunjuk kepada Allah. Ini yang dinamakan al-ihtida'u bil kitabi wa sunnah, meminta petunjuk, mengambil hidayah, berharap hidayah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu jawami'al kalim." Aku diberi kalimat yang sangat fasih, kalimat yang sedikit tetapi maknanya luas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling fasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling fasih. Karena apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit kalimatnya
tetapi kandungan maknanya sangat luas. Kemudian lanjutan hadis, wa nusirtu birrabbi, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang menimpa musuh. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa nusirtu birrabbi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang menimpa musuh 1 bulan perjalanan. Jadi 1 bulan belum ketemu, musuh sudah gemeter terlebih dahulu. 1 bulan belum berhadapan dengan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka musuh-musuh sudah ketakutan terlebih dahulu. Ini menunjukkan umat Islam adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut Allah tancapkan di hati musuh-musuh umat Islam sebelum mereka diperangi. 1 bulan belum berperang, mereka sudah ketakutan luar biasa. Ini kelebihan umat Islam. Ini adalah kelebihan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibnul Walid apabila berperang melawan Romawi, maka Khalid berkata kepada panglimanya, wahai bangsa Romawi, masuklah ke dalam Islam, kalian akan selamat. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, bayarlah upeti. Kami akan memberikan jaminan keamanan kepada kalian. Fa in abaitum illal qital, jika kalian enggan kecuali berperang, maka siapkanlah, kami datang kepada kalian dengan pasukan yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Allahu Akbar. Jadi pasukan Islam yang sebenarnya kalau berjihad di jalan Allah, yang dicari adalah kematian, bukan mencari kehidupan dengan berjuang di jalan Allah. Itu adalah pasukan Islam yang sejati. Maka Khalid ibnul Walid berkata, fa inna ji'nakum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kami datang membawa pasukan yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Maka pasukan Romawi pun gemeteran menghadap pasukan yang mencintai kematian. Apalagi ketika itu kaum muslimin bersiwak, mereka semakin ketakutan lagi. Dipikir mereka ini akan dimakan oleh kaum muslimin. Padahal mereka bersiwak untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat umat Islam bersiwak, pasukan Romawi gemeteran lagi nih. Keringatnya jagung-jagung. Jadi mereka tambah gemeteran, ini kita di sini dimakan oleh mereka. Subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang oleh orang-orang Quraisy pada waktu perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, wahai kaum muslimin, kita diserang oleh orang-orang Mekah karena mereka hendak balas dendam dari kekalahan mereka pada waktu perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan jawaban pemuda-pemuda sahabat. Pemuda sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, inna natamanna hadal yaum. Ya Rasulullah, kami menanti hari ini. Ya Rasulullah, kami berdoa kepada Allah supaya bertemu dengan hari ini, supaya kami membela agama Allah, supaya kami membela yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi para sahabat ketika diperangi oleh orang-orang Quraisy, mereka tidak, terutama sahabat Ansor, tidak mengatakan ini gara-gara dakwah ini,
Gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah kita yaitu terancam ketenangan kita malah diperangi. Ini gara-gara dakwah tauhid, gara-gara dakwah sunnah. Meresahkan, menjadikan kita cemas, kita ketakutan. Harta kita habis, bahkan pembesar-pembesar kita banyak yang meninggal dunia berguguran. Tidak demikian ucapan sahabat Ansar. Tetapi mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna natamanna hadal yaum. Ya Rasulullah, kami menanti hari ini ya Rasulullah. Jangan takut. Kita sangat siap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai hari ini. Karena kita rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anas ibnu Nadr berkata, ya saat aku mencium harumnya surga ada di belakang gunung Uhud. Ya saat ini ara rihal jannah min wara'il Uhud. Wahai saat aku mencium harumnya surga ada di balik gunung Uhud. Allahu Akbar. Demikian umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yaitu generasi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat ini ditolong oleh Allah. Kapan? Apabila mereka berpegang teguh dengan ajarannya. Apabila umat ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat yang generasinya generasi TikTok, generasi Instagram, sedikit-sedikit pasang status, sedikit-sedikit yaitu manja sekali. Bagaimana Allah menolong? Bid'ah merajalela. Seperti halnya peringatan Al-Isra dan Mi'raj. Ini peringatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Allah menolong umat yang bergelimang dengan bid'ah, dengan kemaksiatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wattaba'tum adnabal barqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihadah sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual beli riba, jika kalian berjalan di belakang ekor sapi, artinya kalian ridho dengan peternakan, dan kalian ridho dengan pertanian, kalian cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum. Allah menimpakan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke ajaran agama kalian. Itu sampai kalian kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir tiba saatnya kalian dikeroyok oleh umat-umat manusia seperti orang-orang yang rakus mengeroyok makanan. Al-akala orang yang rakus. Jadi orang yang rakus ketika dihadapkan makanan, maka mereka akan berebutan. Demikian umat Islam di akhir zaman, di zaman kita ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeroyok umat-umat manusia. Para sahabat bertanya, "Aw min qillati nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita itu sedikit? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal antum katsir." Jumlah kalian itu tidak sedikit. Jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum huthaun ka hutha'is sail. Tetapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambingkan.
Diombang-ambingkan, ikut hiruk pikuknya orang-orang kafir. Kalian seperti buih, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, seperti buih. Wala yanzi'annallahul mahabata min suduri a'daikum. Allah benar-benar mencabut rasa takut yang ada di dalam dada musuh-musuh kalian. Itu rasa takut yang ada di hati musuh-musuh Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan Allah menimpakan penyakit wahan kepada kalian. Qalu ya Rasulullah, wa mal wahn? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan penyakit wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia dan apa? Dan takut mati. Takut mati membela Islam, takut mati memperjuangkan yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah itu keadaan umat. Maka kembalilah ke jalan yang benar supaya kita yaitu merasakan hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang menimpa musuh 1 bulan sebelum mereka diperangi. Mereka ketakutan terlebih dahulu. Demikian pula siapa-siapa yang ikhlas di dalam berdakwah, siapa-siapa yang ikhlas di dalam memperjuangkan sunnah, Allah memberikan keberanian yang hebat. Tidak ada yang ditakutinya. Ancaman-ancaman tidak ada yang ditakuti sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ancaman dikepung sampai nyawa melayang pun semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menolong hamba-hamba pilihannya. Tapi dengan syarat berdakwah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membela sunnah ditolong oleh Allah. Allah menolongnya. Allah memberikan keberanian kepadanya. Allah akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari orang-orang yang hendak membuat makar yang buruk. Karena ini adalah janji Allah. Ini adalah kekhususan umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaikilah niat kita di jalan dakwah. Kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan gentar apabila kita membela Al-Qur'an dan membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan hadis. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan ghanimah untukku, yaitu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Islam. Ghanimah di umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu apabila mereka mendapatkan ghanimah, maka ghanimah dikumpulkan. Setelah itu datang api dari langit memakan habis ghanimah tersebut. Itu ghanimah pada umat-umat yang terdahulu. Demikian pula korban. Korban sesembelihan pada umat-umat yang terdahulu. Semenjak dari zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa. Sampai sebelum Nabi Isa alaihi salam. Korban yang disembelih oleh yaitu seseorang yang berkorban karena Allah, Allah mengirimkan api untuk makan korban tersebut. Seperti korban yang disembelih Habil. Habil menyembelih korban, yaitu kambing yang bagus. Kemudian Qabil berkorban dengan hasil pertanian. Lalu Allah mengirim api dari langit. Kemudian api tersebut mendatangi yaitu korbannya Qabil. Tetapi api tersebut tidak memakannya.
karena korbannya Qabil tidak ikhlas. Sedangkan api tersebut setelah itu mendatangi korbannya Habil lalu dimakan sampai habis. Tanda korbannya Habil ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat orang-orang terdahulu. Sampai orang-orang Yahudi itu berharap datang seorang nabi akhir zaman yang syariatnya itu menghalalkan daging kurban. Itu harapan orang Yahudi. Karena syariat mereka haram makan daging kurban. Mereka berharap datangnya seorang nabi akhir zaman yang syariatnya menghalalkan daging kurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Salah satu syariatnya menghalalkan daging kurban. Tetapi anehnya orang Yahudi tidak mau beriman. Malah mereka bersilat lidah. Mereka membalik pernyataan mereka. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman dengan seorang nabi yang korbannya tidak dimakan api. Padahal syariat nabi-nabi terdahulu kalau berkorban itu dimakan api. Semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Orang Yahudi adalah orang yang itu rusak akalnya. Mereka berharap Nabi akhir zaman itu syariatnya menghalalkan daging kurban. Setelah diutus oleh Allah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa syariat, salah satunya menghalalkan daging kurban. Orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan beriman dengan seorang nabi yang korbannya tidak dimakan api. Subhanallah. Maka kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa uhillat liyal ghanaim, dan ghanimah harta rampasan perang dihalalkan untukku dan untuk umat Islam. Yang dimaksud adalah ghanimah ketika terjadi perang. Benar-benar terjadi peperangan di jalan Allah, bukan terjadi kerusuhan disebabkan unjuk rasa. Setelah unjuk rasa terjadi kerusuhan, lalu ada yang datang ke toko-toko bicara, ini ghanimah, karena hadisnya Rasulullah SAW mengatakan ghanimah dihalalkan untuk umat Islam. Itu ghanimah kondi. Itu bukan ghanimah. Itu adalah kezaliman. Dan itu mengambil hak orang yang lain. Naudzubillah. Kemudian lanjutan hadis. Waju'ilat liyar ardu tahuran wa masjidah. Dan permukaan bumi dijadikan tempat bersuci dan dijadikan masjid untuk umat Islam. Jadi ini kekhususan umat Islam. Kekhususan umat Islam yaitu disyariatkannya tayamum. Umat-umat terdahulu tidak memiliki syariat tayamum. Demikian pula kekhususan umat Islam dibolehkan sholat dimanapun berada. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Semua permukaan bumi itu masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, tidak boleh sholat di kamar mandi. Tidak boleh sholat di kamar mandi karena kamar mandi tempat yang najis, dikhawatirkan ada najisnya. Dan tidak boleh sholat di kuburan bukan karena najis, karena itu membuka pintu kesyirikan. Tidak dibolehkan sholat di kuburan karena itu membuka pintu kesyirikan. Kemudian lanjutan hadis, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus kepada semua umat manusia. Aku diutus kepada semua umat manusia.
nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya saja. Maka kaumnya Nabi Khadir mengamalkan syariatnya Nabi Khadir. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam mengamalkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Masing-masing benar di sisi Allah. Orang Arab mengamalkan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena setiap nabi diutus kepada kaumnya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk semua umat manusia, kepada bangsa Arab dan kepada non-Arab. Kemudian lanjutan hadis, wa khutima bi an-nabiyyun, dan kenabian itu ditutup oleh Allah dengan diutusku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, tidak mengamalkan syariat Injil, tetapi mengamalkan syariat Al-Quran dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Pelajaran yang pertama, fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah. Demikian pula umat Islam. Demikian pula umat Islam adalah umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya fihi al-hathu ala ta'dimi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menuntut ilmu, belajarlah mengagungkan dalil. Kalau kita menuntut ilmu kepada siapapun juga, itu kepada ustadz-ustadz kita, agungkan dalilnya. Agungkan dalilnya. Karena yang bermanfaat. Karena yang bermanfaat, yang paling banyak manfaatnya adalah dalil yang disampaikannya. Baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna sunnata mansurah, bahwasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah. Bahwasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah, sunnahnya akan ditolong. Maka berbahagialah orang-orang yang menolong sunnah. Berbahagialah mereka yang membela sunnah, karena mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus.
mengimani adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Jadi dihalalkannya ghanimah kepada umat Islam menghapus syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Dihalalkannya ghanimah bagi umat Islam menghapus yaitu syariat-syariat nabi yang terdahulu, di mana ghanimah bagi mereka, yaitu mereka apabila mendapatkan ghanimah maka Allah akan mengirim api untuk memakan ghanimah-ghanimah tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya fihi anna tayammuma khassun li hadhil ummah, bahwasannya syariat tayammum adalah syariat yang khusus untuk umat Islam. Bahwasannya syariat tayammum adalah syariat yang khusus untuk umat Islam. Jadi umat-umat yang terdahulu punya syariat wudu sama. Jadi nabi-nabi yang terdahulu juga berwudu. Ajarannya Nabi Isa alaihissalam berwudu. Ajarannya Nabi Ibrahim berwudu. Ajarannya Nabi Musa alaihissalam berwudu. Tetapi tayamum tidak ada. Baru ada syariat tayamum pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, dipulihkannya salat bagi umat Islam dimanapun berada. Dibolehkan mengerjakan salat bagi umat Islam dimanapun berada. Ini juga kekhususan umat Islam. Dibolehkan mengerjakan salat dimanapun kita berada, di padang pasir, di hutan, di atas gunung, di atas pesawat, di atas kapal, semuanya dibolehkan. Ini termasuk yaitu kekhususan umat Islam dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya anna ahlal kitabi idza lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun. Bahwasannya ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir. Bahwasannya ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir. Jadi Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir, dan mereka kalau meninggal dunia berada di neraka selama-lamanya. Ini adalah keyakinan yang harus kita yakini. Bukan seperti pernyataan Quraisy Syihab yang mengatakan bisa jadi umat Islam ini salah masuk neraka, bisa jadi non muslim masuk surga. Ini ucapan yang lancang. Ini ucapan kufur. Ini adalah ucapan yang kufur. Di agama selain Islam adalah agama kafir. Agama selain Islam adalah agama kufur. Ini keyakinan kita, harus kita yakini, jangan ragu-ragu. Jangan seperti sang profesor yang ragu-ragu. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka agamanya tidak diterima oleh Allah, tidak sah.
Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya, semua agama tersebut tidak diterima oleh Allah. Dan di akhirat nanti mereka semua menjadi orang-orang yang merugi. Ini adalah keyakinan, ini adalah akidah. Kita wajib berpegang teguh dengan akidah kita. Dan janganlah kita mendengarkan yaitu kicauan burung-burung yang berkicau dan gonggongan anjing-anjing yang menggonggong, yang bertentangan dengan yaitu agama ataupun akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi la nabiyah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, babun qadru ma yasturul musalli. Bab ukuran sutroh bagi orang yang mengerjakan sholat. Bab ini menjelaskan batasan minimal benda yang dikatakan sutroh. Bab ini menjelaskan batasan minimal benda yang dikatakan sutroh. Ukuran minimal sutroh adalah sekitar 1 hasta. Sekitar 1 hasta. Ini berapa? Sekitar berapa meter? Katakan 30 cm. Itu adalah ukuran minimal sutroh. Itu kurang lebih ya. Karena ukurannya adalah seperti pelana onta. Seperti pelana yang ada yaitu di atas onta. Jadi orang-orang Arab apabila melakukan perjalanan jauh, mereka meletakkan bantal untuk sandaran di atas onta. Nah, ukurannya seperti itu. Ukurannya adalah sandaran yang ada di atas onta. Berapa? Itu kurang lebih 30 cm. Itu kurang lebih ya. Adapun garis yaitu soft tidak termasuk sutroh. Demikian pula sajadah tidak termasuk sutroh. Jadi sajadah itu tidak termasuk sutroh. Apabila seorang sholat hanya memakai sajadah saja, sajadah ini tidak terhitung apa? Sutroh. Tidak terhitung sutroh. Maka kita diwajibkan sholat menghadap sutroh. Itu meletakkan sesuatu untuk menghalangi orang-orang yang lalu lalang di depan kita. Dan memakai sutroh hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Memakai sutroh hukumnya wajib bagi imam dan bagi munfarid. Memakai sutroh hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Adapun sutrohnya makmum mengikuti sutrohnya imam. Adapun sutrohnya makmum maka mengikuti sutrohnya imam. Sutroh itu bisa jadi sutroh itu bisa dengan tembok. Jadi orang yang sholat menghadap tembok
berarti dia sholat menghadap sutra. Atau sutra itu bisa tiang. Bisa tiang. Siapa yang sholat sunnah menghadap tiang, berarti dia sholat menghadap apa? Sutra. Atau sutra itu bisa yaitu pohon. Nabi SAW kadang-kadang sholat menghadap pohon. Atau bisa dengan tongkat. Nabi SAW menancapkan tongkat di tengah-tengah padang pasir. Atau beliau menancapkan tombak, lalu sholat menghadap sutra. Di Nabi SAW sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan. Otomatis lapangan tidak ada temboknya. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menancapkan tombak untuk dijadikan sutra. Dan bisa jadi sutra itu tempat tidur. Tempat tidur ranjang. Nabi SAW menghadap, itu sholat tahajud menghadap tempat tidurnya untuk dijadikan sutra. Demikian, ini salah satu yaitu contoh. Ini beberapa contoh tentang sutra. Sutra itu terbuat dari apa? Bebas. Karena sutra itu penghalang namanya. Artinya sesuatu yang diletakkan di depan orang sholat untuk menghalangi lalu lalang orang-orang yang lewat. Ini namanya sutra. Ini kursi ini atau meja ini bisa dijadikan apa? Sutra dan yang lainnya. Orang yang sholat tidak menghadap sutra, sholatnya akan dilewati oleh syaitan. Orang yang tidak sholat menghadap sutra, sholatnya akan dilewati syaitan. Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutra. Janganlah kalian sholat. Jadi kalian ini yang dimaksud adalah imam dan siapa? Imam dan siapa? Orang yang sholat sendiri. Janganlah sholat kecuali menghadap sutra. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke sutra. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, supaya sholatnya tidak diputus syaitan. Supaya sholatnya tidak diputus syaitan, itu pahalanya. Karena orang yang sholat tidak menghadap sutra, kemudian ada orang yang lewat di depannya, maka pahalanya berkurang separuh. Sebagaimana yaitu yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa yang sholat tidak menghadap sutra, kemudian ada orang yang lewat di depannya, maka yaitu pahalanya berkurang separuh. Ini kalau yang lewat ini manusia, kita bisa mengetahuinya. Tapi kalau yang lewat itu siapa? Syaitan. Syaitan kita tidak bisa melihatnya. Tetapi Nabi SAW menjamin, siapa yang salat menghadap sutra, setan tidak bisa lewat. Karena setan itu takut dengan sunnah. Karena syaitan itu tidak bisa melampaui sunnah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kalian sholatlah menghadap sutra dan mendekatlah, jangan sampai sholatmu diputus oleh syaitan. Maka apabila kita sholat menghadap sutra, setan tidak akan melewati sholat kita. Namun lain halnya, orang yang sholat tidak menghadap sutra, maka sholatnya akan dilewati atau diputus pahalanya oleh syaitan. Kita baca hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum yusalli,
jika kalian berdiri menegakkan salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, maka yang menghalanginya, yang menjadi sutrohnya, yang menghalangi lalu lalang orang yang ada di depannya, seperti pelana onta. Mithlu mu'khiratir rahli. Mu'khiratir rahli adalah seperti bantal yang dijadikan sandaran bagi siapa yang naik onta. Itu berapa? Ukurannya kurang lebih wallahu alam 30 cm lebih. Namanya bantal. Bantal yang ada di yaitu atas onta. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli, mithlu akhiratir rahli. Apabila di depannya tidak ada sutrohnya, fa innahu yaqta'u salatahu, maka salatnya dibatalkan keledai atau perempuan dan anjing hitam. Jadi apabila kita salat tidak menghadap sutro, kemudian ada wanita lewat di depan kita, maka sholat kita batal. Apabila kita sholat kemudian tidak menghadap sutro, lalu ada keledai yang lewat, sholat kita batal. Demikian pula wanita yang lewat. Wanita yang lewat adalah wanita yang sudah haid, yang sudah balik. Apabila lewat, maka sholat kita batal. Demikian pula anjing hitam. Qultu ya Aba Dzarrin, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil aswar. Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar, yaitu perawi hadis, apa bedanya anjing hitam, anjing merah dan anjing kuning? Qala Abu Dzar, ya bani akhi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Abu Dzar berkata, wahai anak saudaraku, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaanmu. Faqala al-kalbul aswadu syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anjing hitam adalah apa? Syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Salah satu maknanya, anjing hitam itu sangat bengis. Karena syaitan itu adalah tabiat yang buruk. Dan salah satu maknanya yang dimaksud anjing hitam adalah syaitan. Sebagaimana hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan syaitan itu melewati orang-orang yang sholat. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari, syaitan melewati sholatnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mencekiknya, yaitu ifrit, jin ifrit melewati sholatnya Rasulullah SAW. Aku pun mencekiknya, cekik Nabi SAW. Hatta wajatu barda lisani, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya setan yang dicekik oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bagaimana syaitan mengganggu orang yang sholat. Maka ada jin ifrit yang berani mendatang Nabi SAW, maka beliau pun mencekiknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kembali kepada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, wajib sholat menghadap sutroh. Wajib sholat menghadap sutroh. Yang diwajibkan menghadap sutroh adalah imam dan munfarid, yaitu orang yang sholat sendiri-sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya, batasan minimal sutroh
batasan minimal sutroh seperti pelana onta. Batasan minimal sutroh seperti pelana onta. Ini pelana ini berapa sih ukurannya? Wallahu alam. Sekitar itu seperti tadi, katakan 30 cm kurang lebih. Karena bantalan, di bantalan orang-orang yang bersandar di atas onta ukurannya seperti itu, 40 cm atau kurang lebih demikian. Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, sajadah dan garis soft tidak terhitung sutroh. Sajadah dan garis soft tidak terhitung sutroh. Jadi apabila jenengan sholat di soft yang kelima, di depannya tidak ada orang yang duduk, jenengan hanya berpedoman dengan garis, maka jenengan tidak sholat menghadap apa? Sutroh. Jadi kalau sholat langsung cari yang depan, cari soft yang terdepan. Atau kalau ada bangku seperti ini tidak apa-apa, dijadikan apa? Sutroh. Sholat menghadap bangku tidak mengapa, dan bangku tersebut sudah mencukupi sutroh. Tapi kalau air mineral ini tidak bisa dijadikan apa? Sutroh, kecuali air mineral yang 1 liter apa? Setengah yang diukur ini insya Allah tidak mengapa dijadikan sutroh. Tapi kalau ini masih belum termasuk sutroh. Jelas ya? Wallahu alam. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang sholat tidak menghadap sutroh? Siapa yang sholat tidak menghadap sutroh dibatalkan, yaitu keledai atau wanita dan anjing yang lewat di hadapannya. Siapa yang sholat tidak menghadap sutroh, sholatnya dibatalkan keledai, wanita dan anjing hitam. Jadi bukan berarti hadis ini menyamakan antara wanita dan apa? Keledai. Tidak demikian. Bukan berarti hadis ini menjelaskan wanita sama dengan keledai. Tidak sama. Tetapi di dalam bab ini saja, apabila ada kucing lewat, sholatnya sudah batal. Apabila ada anak kecil lewat, sholatnya sudah batal. Tapi kalau ada keledai lewat, sholatnya batal. Kalau ada anjing lewat, anjing hitam, sholatnya batal. Demikian pula apabila sholatnya dilewati wanita yang sudah balik, sholatnya batal. Ini siapa yang sholat tidak menghadap sutroh, kemudian dilewati 3 tadi, maka sholatnya batal. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, melewati orang yang sholat. Melewati orang yang sholat termasuk dosa besar. Melewati orang yang sholat termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru." Sekiranya orang yang lewat di depan orang sholat, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli ma'ada alaihi." Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa akibat dia melewati orang yang sholat, la an yaqifah arba'ina khairun lahu.
min an yamurra baina yadayhi al-musalli. Kiranya dia berhenti 40 lebih baik daripada melewati orang yang sholat. 40 ini perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dia berhenti 100 tahun. Sekiranya dia berhenti 100 tahun lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Jadi seringkali kita menjumpai, terutama di masjid umum. Seperti kita ada pengajian di masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu masjid yang dekat terminal, banyak orang yang sholat. Dan yang sholat ini orang-orang umum, orang musafir yang lewat sholat. Ketika jamaah sudah selesai, otomatis ada orang masbuk. Orang masbuk ini melanjutkan apa? Sholatnya. Mereka melewati biasa saja. Ini perkara yang besar. Ini bukan perkara yang ringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya dia berhenti 100 tahun lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Dan orang yang sholat tadi pahalanya berkurang separuh, kasihan. Kita mengurangi pahala orang yang sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, apabila kita sholat lalu ada orang yang melewati, idza shalla ahadukum fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sholat kemudian menghadap sutra, lalu ada orang yang melewatilah, ada orang yang mau melewatinya, hendaklah dia menahannya. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau orang tersebut ditahan tidak mau, perangilah dia, pukullah dia. Fa innama huwa syaitan. Karena orang tadi adalah syaitan. Artinya dia melakukan perbuatannya apa? Syaitan. Dan syaitan itu mempengaruhi orang-orang awam yang nggak kenal sunnah, lewati saja, tidak masalah. Maka pada suatu hari setelah sholat Jumat, Abu Sa'id Al-Khudri sholat menghadap sutra. Lalu ada pemuda, yaitu dari Quraisy, bangsawan. Bangsawan itu darahnya apa? Biru. Ini bangsawan ini. Sholat apa dia melewati di depan sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id menahannya. Tapi pemuda tadi tidak menghiraukan Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id pun memukulnya. Dipukul langsung sampai jatuh. Kemudian dia bangkit lagi, lewat lagi. Kemudian yang kedua dipukul lebih keras lagi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu pemuda tadi langsung lapor kepada khalifah. Karena bangsawan itu biasanya seperti itu, gampang lapor. Ya, iya, gampang lapor. Maka Marwan bertanya kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, malaka wabni akhika, wahai Abu Sa'id, apa yang terjadi antara kamu dan anak saudaramu? Kenapa kamu memukulnya? Abu Sa'id berkata, aku tidak memukulnya. Ma darabtuhu. Aku tidak memukulnya. Walakin darabtu syaitanan. Tapi aku memukul siapa? Syaitan. Aku tidak memukulnya, tetapi aku memukul syaitan. Jadi yang tak pukul itu setannya, supaya kapok tidak melewati orang-orang yang sholat. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Jam berapa Bang Hari? Enggak ketok nih jamnya. Iya, baik. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Iya. Memukul orang yang melewati kita di masjid umum, ya jangan dipukul, ditahan saja. Jangan dicengkewin gitu, ndak.
Iya, kita tahan saja. Kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah SAW atau kita dorong. Kita dorong karena masyarakat sekitar kita mayoritas adalah orang-orang awam. Jadi mereka tidak tahu, maka kita tahan. Kita menahannya supaya tidak melewati sholat kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo Mas Agus. Gimana? Iya, wallahu alam, lebih utama dihindari. Kecuali kalau kita meletakkan satu saja di depan imam. Apabila kalau masjid ini tidak perlu, karena antara tembok dengan tempat imam sangat dekat. Adapun di tempat-tempat umum lebih utama tidak. Karena sutra itu tidak harus sutra khusus. Bisa tembok, bisa tiang. Jadi para sahabat apabila selesai mendengarkan adzan, mereka mencari tiang. Ini mencari tiang untuk sholat sunnah. Di tembok ini bisa jadi sutra sudah. Orang yang duduk juga bisa dijadikan apa? Sutra. Orang yang duduk menunggu datangnya imam juga bisa dijadikan sutra. Wallahu ta'ala a'lam. Enggak Mas Agus. Ya. Kayak mana? Iya. Imam Bukhari menulis bab. Imam Bukhari di dalam bab sutra menulis 19 bab. Bukan 19 hadis ya. 19 bab. Ini menunjukkan pentingnya masalah sutra. Imam Bukhari sampai menulis 19 bab. Salat menghadap tembok, salat menghadap tiang, salat menghadap babun as-salatu ila syajarah, bab salat menghadap pohon, bab salat menghadap pelana onta. Terus sampai 18 bab. Saking pentingnya masalah sutra, 19 bab. Bisa dilihat Sahih Bukhari. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil pun sama. Jadi kalau sudah mengerti kita halau. Tapi kalau tidak mengerti tidak masalah. Tapi tetap lebih utama kita menghalau. Tapi kalau mereka belum mengerti tidak masalah. Maka Imam Bukhari salah satu babnya menulis babun man hamala jariyatan, bab siapa yang menggendong anak kecil. Jadi di tengah-tengah bab sutra atau di akhir-akhir bab sutra, Imam Bukhari menulis bab siapa yang menggendong anak kecil. Maksudnya anak kecil ini tidak mempengaruhi sholat kita. Karena Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain. Bahkan Hasan dan Husain naik ke punggung Nabi SAW di saat sujud. Hasan dan Husain naik ke punggung Rasulullah SAW di saat sujud. Tapi kalau anak kita sudah mengerti, katakan usianya 5 tahun, pokoknya bisa mengerti, kita ajari tidak boleh melewati, yaitu orang yang sholat. Kita katakan Nabi SAW melarang kita melewati orang yang sholat. Maka menjadi kebiasaan kita. Jadi anak-anak kalau kakaknya melihat adiknya melewati, yaitu ayahnya atau uminya yang sholat, tak boleh lewat. Ini umi sedang sholat, abah sedang sholat. Seperti itu. Tapi kalau masih kecil sekali, umur 2 tahun, 2 tahun setengah, diajari ya tidak paham. Tapi tidak apa-apa. Jelas ya. Jadi kalau yang sudah ngerti dihalau. Tapi kalau yang masih sangat kecil, wallahu alam, insyaallah tidak mengapa.
apakah wanita yang sedang haid yang kebetulan sedang taklim masjid bisa dijadikan sutroh bagi wanita yang lain kebetulan sholat di belakang kita? Ya, tidak mengapa. Karena syarat sutroh tidak harus suci. Iya, tidak harus suci dari haid. Nabi SAW sholat menghadap Aisyah yang sedang haid. Nabi SAW menghadap Aisyah yang sedang haid. Hadisnya akan kita baca pada babnya. Aisyah tidur di atas ranjang. Rasulullah SAW sholat menghadap ranjang. Dan di atas ranjang ada Aisyah yang sedang haid. Demikian. Tidak mengapa. Apakah kita diperkenankan memberikan sutroh jika melihat ada orang yang sholat munfarid tanpa sutroh? Ya, tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Jadi apabila ada makmum masbuk contohnya. Biasanya makmum masbuk yaitu sholatnya tidak memakai sutroh. Maka kita memberikan sutroh. Tidak mengapa, ini termasuk kebaikan. Jika ada barang yang ingin kita ambil di depan sutroh orang yang sholat, apakah membatalkan orang yang sholat tersebut? Tidak mengapa. Kita mengambil barang, kita tidak melewatinya. Kita hanya mengambil saja, maka ini tidak membatalkan orang yang sholat tersebut. Jadi contohnya, kita meletakkan yaitu kitab di atas meja ini. Kemudian ada yaitu Mas Riko sholat pas di depan kitab kita. Kita mengambil kitab tersebut tidak mempengaruhi sholatnya Mas Riko. Jelas ya? Wallahu a'lam. Jika kita sholat menghadap tempat tidur, lalu ada orang yang tidur di tempat tidurnya, kemana? Ya tidak apa-apa. Tidur ya di tempat tidur. Jadi Aisyah tidur di tempat tidurnya. Nabi SAW sholat menghadap tempat tidur yang ada Aisyah. Maka orang yang berada di tempat tidur tadi boleh pergi, boleh datang. Orang yang ada di tempat tidur tadi, di depannya ada orang yang sholat, boleh pergi, boleh apa? Boleh datang. Itu tidak terhitung melewati. Melewati itu dari kanan sampai ke kiri. Ini namanya melewati. Kalau datang pergi tidak terhitung melewati. Saya ulangi lagi. Apabila kita tidur di tempat tidur, apabila istri, contohnya istri atau suami tidur di tempat tidur, kemudian ada suaminya yang sholat, maka istri yang ada di tempat tidur boleh keluar karena keperluannya dan boleh datang, dan itu tidak terhitung melewati, karena melewati itu dari kanan ke kiri atau dari ke kiri ke kanan. Adapun datang pergi ini tidak mengapa. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Monggo Bang Yusuf. Iya, di Mekah. Memang seperti itu. Mereka mengatakan bahwasannya Mekah itu pengkhususan. Imam Bukhari menulis babun as-sutratu fi Mekah. Bab menghadap sutra di Mekah. Perintah menghadap sutra itu bukan hanya di luar Mekah, di Mekah pun sama. Karena ada pengkhususan. Dan apabila kita sedang umrah, walaupun berdesak-desakan, berusahalah semaksimal mungkin tidak melewati orang yang sholat. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah berusaha, kemudian kita tidak sengaja melewati, semoga Allah mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita mengatakan ini Masjidil Haram, tidak apa-apa, ini kita terpaksa karena kita desak-desakan. Padahal kita tidak terpaksa. Kalau kita hati-hati insya Allah bisa.
Maka dikhawatirkan. Ada seorang ulama mengatakan jamaah haji, hati-hati mendapatkan gelar setelah melewati orang sholat. Orang yang melewati sholat, orang yang melewati orang yang sedang sholat, gelarnya apa? Gelarnya apa tadi? Setan. Jamaah haji pulang-pulang jadi haji setan gitu. Umroh setan. Karena di Masjidil Haram melewati orang yang sholat. Maka diingatkan oleh para ulama, jangan sampai memperoleh gelar setan sepulang haji dan umroh. Karena menggampangkan. Oh ini Masjidil Haram, gak apa-apa. Apalagi ada ustadz yang mengatakan, Pak Ustadz bagaimana hukumnya melewati orang? Oh gak apa-apa, ini Masjidil Haram. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali semampunya. Tapi Anda sudah maksimal belum? Kalau kita ini sudah maksimal berusaha tidak melewati orang yang sholat, tiba-tiba kok ada orang yang sholat, kita tidak sengaja tawaf, ada orang sholat di depan makom Ibrahim. Kadang-kadang ada orang itu merasa badannya kawede gitu ya, Allahu Akbar. Kita tidak tahu lewat, tidak sengaja. Kalau kita tidak sengaja, padahal kita sudah berusaha jangan sampai melewati orang yang sholat, semoga Allah mengampuni dosa kita. Tapi yang meremehkan inilah yang yaitu dikhawatirkan mendapatkan gelar apa tadi? Setan setelah haji ataupun umroh. Bukan jadi haji mabrur ini. Jadi haji dapat predikat setan, naudzubillah. Ya, monggo Pak Budi. Gimana Pak Budi? Ya. Yang masbuk tadi, tidak apa-apa Pak Budi. Insya Allah tidak apa-apa. Karena yang penting ketika sholat berjamaah, jenazahnya di belakang. Ketika sholatnya sudah selesai, diangkat ke depan, tidak masalah. Yang masalah adalah jenazahnya di depan. Ketika sholat itu. Tapi kan ke depan secara langsung. Memang lebih utama. Jadi kalau lebih utama mau lebih itunya afdolnya, tunggu sampai sholatnya selesai. Orang yang masbuk tadi. Ini lebih afdol, tapi tidak mengapa insya Allah. Karena sholat jamaah sudah selesai. Jamaah sudah selesai, otomatis jenazahnya diletakkan ke depan. Tidak masalah insya Allah. Seperti itu. Jadi kalau ada yang masbuk, ya jangan di depan, kan jenazahnya pas. Yang nggak boleh itu sholat menghadap jenazah pas, ini loh nggak boleh. Tapi masbuknya di situ, jenazahnya di sini tidak masalah. Ya, tidak masalah insya Allah. Tidak masalah. Karena dia masbuk. Kalau kita tidak mengambil nanti jamaahnya salah apa? Salah keluar semuanya. Tapi kalau lebih utama yang sholat sudah selesai, sholat sunnah sudah selesai, baru jenazahnya dibawa ke depan untuk disolatkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. 1, 2. Ya. Batasan orang yang melewati orang sholat, maksudnya misalnya sop kelima, terus kita apa boleh lewat sop yang pertama atau kedua? Iya. Jadi batasan dilarang melewati orang yang sholat
yaitu apabila ada sutrohnya. Berapa jaraknya sutroh? Sekitar 3 hasta. 3 hasta ini kita tidak boleh melewati. Ya persis garis soft ini. Kita tidak boleh melewati di dalam garis soft. Tapi kalau di luar tidak masalah. Contohnya ada orang sholat di soft kelima, tidak pakai sutroh. Kita lewat di sini tidak apa-apa. Jelas ya? Ada orang yang sholat di soft kelima tidak memakai sutroh. Ada orang yang sholat di soft yang kelima tidak memakai sutroh. Kita sholat, kita lewat di sini tidak masalah. Dahulu saya ingat, kita ini dulu waktu kuliah di Mahat Al-Irsyad, saya debat sama teman karena dia tidak mau lewat gara-gara ada orang sholat di sana di soft 12 tidak menghadap sutroh. Kenapa saya tidak mau lewat? Itu ada orang gak menghadap sutroh, kita tidak boleh lewat ini. Berarti softnya ini motot ini, sutrohnya ini motot sampai 20 meter lebih. Ini tidak apa-apa ya akhi, jangan melampaui batas. Dia tidak percaya dia. Tidak boleh ini. Katanya Ustaz Mubarak tidak boleh. Dan kita tanyakan kepada Ustaz kita yang tercinta, Ustaz Mubarak hafizahullah. Beliau mengatakan lewat toh tidak masalah. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh dilewati di depan sutrohnya. Itu ukuran sutroh itu berapa? Nanti ada babnya, yaitu sekitar 3 hasta. 3 hasta. Jadi kita meletakkan sutroh ini 3 hasta antara tempat kita berdiri dengan sutroh sekitar 3 hasta. Ya pas satu soft ini. Jadi kalau kita lewat di depannya pas tidak boleh. Tapi kalau agak jauh, seperti orang yang sholat di soft kelima, kita lewat di soft yang kedua, tidak masalah. Jelas ya, Mas Rodi? Monggo Pak Hamzah. Kalau kita sholatnya di kasur yang gimana? Sholat di kasur yang empuk tidak masalah, karpet, iya, sampai mendal atau enggak. Jadi kita tidak mengapa sholat di atas kasur atau di atas karpet, karena Rasulullah SAW juga pernah sholat di atas kasur. Tapi kasurnya tidak seperti ini. Tapi yang jelas tidak mengapa. Sholat di atas kasur insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ya. Iya. Nah itu maksudnya itu ketika awal mengenal sunat dari awam sunat sama ketika kafir menjadi muslim atau gimana? Ya secara umum. Jadi kalau kita mungkin ya awal mendapatkan hidayah karena akhlak. Ya, karena kita melihat akhlak seseorang, kita tersentuh. Allah memberi petunjuk kita karena akhlak seseorang. Tapi kuatkan hidayah tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Karena yang menguatkan hidayah, yang menguatkan orang istiqamah itu Al-Quran dan Sunnah. Bukan yaitu kisah-kisah. Jadi karena banyak sekali dari jamaah ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka kurang perhatian. Tapi kalau dikasih cerita, banyak sekali faedah yang diambil. Sampai mereka sendiri mengatakan, subhanallah, kisahnya banyak sekali faedah yang diambil. Jelas ya Bang ya? Ya intinya apa? Intinya kita itu diperintahkan mengagungkan Al-Quran dan hadis. Kita diperintahkan mengambil hidayah dari Al-Quran dan hadis. Kalau sebab hidayahnya karena
yaitu akhlak seseorang, tidak masalah. Tapi kuatkan. Yang menjadikan orang itu istiqamah adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum itsnaini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Demikian. Jadi awal hidayah tidak masalah. Alhamdulillah kita tersentuh karena akhlak seseorang, atau karena kajian, atau karena itu. Tapi setelah itu kuatkan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, dengan menghadiri majelis taklim. Iya tadi dikeluarkan ketika kita menghadiri majelis Al-Quran, agungkanlah, takdimlah terhadap Al-Quran yang dibacakan. Karena kita kalau ngaji tafsir kadang-kadang pernah kita tes jamaah, kita ngaji tafsir ayat hadis, ayat hadis. Memang tak sengaja ayat terus. Kemudian terakhir ada kisah, semuanya berubah. Oh, tonton berubah kabeh orang. Ketika tadi dibacakan ayat itu lemes ini, ayat di kamari-mari gitu. Kemudian ketika dibacakan cerita, semeringah semuanya, ceria. Baru mereka sadar, ya subhanallah. Tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, pikirannya melayang kemana-mana. Tapi kalau diceritai, didongengi, baru fokus. Nah ini yang kurang maksimal. Ini maksudnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Cukup ya. Baik, barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma rudda dhallahum wahdi awamahum wasfi mardahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim waqdi duyunahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jannibna wa ikhwanana al muslimina fi kulli makan minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna wa ikhwanana al muslimina fi kulli makan minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna wa ikhwanana al muslimina fi kulli makan minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslih wulati umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.